Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah subuh Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, mengaturkan terima kasih sebelumnya atas kesempatan kembali untuk mengisi pengajian subuh di Ramadan 1443 Hijriah ini bertepatan dengan 2022 Masehi. Saya minta di awal karena khawatir jadi keberangkatan umroh di Ramadan ini, sehingga dipenuhi oleh Ustadz, lupa siapa Ustadz ya. Alhamdulillah 15 menit kultum kita ini. Saya hanya ingin cerita Bapak Ibu, Bapak Haji, satu pengalaman yang sangat luar biasa saat umroh di bulan Februari di Maret ya. Jadi masih ini Pak Haji Saudi masih ketat-ketatnya wajib pakai ini nih. Sehingga kalau bayar 50 juta, kalau denda tuh 50 juta lebih lah. Pengalaman yang sangat berharga, sehingga ini menjadi ruhaniyah saya untuk semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak hanya di Indonesia, ternyata tidak hanya di Masjid Al-Hidayah berjaga jarak itu. Di sana juga, kecuali yang April itu ya. April awal ini sudah bebas di sana, tapi masker masih. Nah, saya dari keberangkatan itu Pak Haji, Bapak Haji, Bapak Ibu, Ibu Haji, adik-adik semua, ini suaranya masih serak. 6 kali dicolok irung cek orang Sunama, 6 kali dicolok genggerong Pak Mama. Eta sakamar jeung anu ieu nu Covid. Jadi saya berangkat sampai hotel kan harus 1 hari sebelum terbang. Colok irung, colok genggerong, negatif, alhamdulillah. Teman sekamar positif. Sehingga 3 hari berikutnya baru terbang. Ya kita berangkat jamaah 42 orang Bangka semua tuh. Sampai Madinah dikurung 5 hari kan waktu itu. Colok lagi, hidung genggerong, negatif lagi Pak Maman. Teman saya yang belum nyampe dari Indo, baru Senin terbang, dicolok. Positif lagi di Madinah, sekamar lagi. Kata saya, travel tega amat nih, kenapa nggak dipisahin gitu kita? Jadi saya tidur di bawah Pak, nggak sekasur. Saya tidur di bawah jadi nggak pakai kasur. Padahal hotel mewah, mahalnya bayar, nasib. Jadi di pojok tidur. Kenapa? Karena kita juga hati-hati. Ya, selesai 5 hari di karantina di sana, dicolok lagi. Mau keluar tuh colok lagi, baru 3 hari berikutnya kita nggak ada karantina. Nah, 3 hari baru kita bisa ke masjid gitu ya. Tapi ke Masjid Nabawi kayaknya kayak apa gitu, kayak mau perang, sekelilingnya tentara, polisi, kita diperiksa gitu. Tapi alhamdulillah karena ada tanda dari muasasah dan apa kalau di kita nih Peduli Lindungi kali ya, alhamdulillah bisa masuk. Mau berangkat ke Mekah, colok doi. Ya Allah, kata saya, negatif lagi Pak. Selama di Mekah, di Masjidil Haram lebih ketat lagi. Masuk ke masjid itu luar biasa. Sehingga ini pengalaman ruhani saya itu tawaf wada itu perdebatan wajib antara boleh dan tidak kalau di umroh. Nah di Saudi nggak mau tahu hukum itu Pak. Jadi nggak ada tawaf wada istilahnya. Karena yang harus dekat Ka'bah itu semua harus berkain ihram dan harus mendapatkan izin tasyrik lagi. Sehingga ngakalinya gimana? Tawaf wada kan nggak mesti pakai baju ihram ya. Ain terpaksa jamaah dibawa di lantai 3. Lumayan itu tawaf. Tapi selesai juga dari 2:30. Nah pulang ke Indo colok lagi, negatif lagi, sampai di Soekarno 6 jam Bapak Ibu itu proses
untuk ke imigrasi itu karena harus prokes dulu, dicolok lagi. Alhamdulillah negatif, selesai masuk karantina 3 hari di Hotel Ciputra. Mau pulang dari hotel, dicolok lagi Pak Maman. Ya Allah, hidung saya ini Pak. Iya, itu sekamar sama yang positif tadi terus Pak. Dia harusnya pulang ke Bangka, nggak jadi. 7 hari kan kalau yang positif mah. Jadi 3 hari ikut, 7 hari di Wisma Atlet. Karena positif lagi. Nah, alhamdulillahnya doa Bapak Ibu, doa guru saya Pak Maman, saya alhamdulillah tuh negatif Bu. Pak, padahal sekamar dengan yang positif. Gitu ya. Nah, sehingga ini satu kondisional yang sangat baru tentunya dalam perjalanan ibadah umroh kita, haji kita. Kalau haji baru ada pengumuman Saudi tahun ini ada haji, tapi kuotanya belum. Sehingga pemerintah kita bingung juga, mau ngeberangkatin tuh bingung, udah Ramadan nih Pak. Ya, sehingga jamaah yang belum berangkat, coba bayangkan ruhaninya jamaah 2 tahun tertunda. Gak bisa ngebayangin Bapak Ibu ya. Sedih Pak. Kalau sampai tahun ini 50% aja, makin lama haji di Indonesia. Ya mudah-mudahan 100%. Saya kemarin balik ke kampung Pak Maman, ke Cibatu. Di Cibatu mah nggak ada itu ya, nggak ada apa, nggak ada sekat-sekat gitu. Orang bandel pakai ginian Pak, tapi pada sehat. Sebagian. Lagi ke kampung saya juga begitu. Ketemu guru-guru TK, ketemu guru-guru ngaji yang nggak dibayar itu Pak. Cerita mereka tuh. Kita baru dicolok-colok, mereka cerita sedih gitu ya, rohani. Balik lagi ke Jakarta, berita minyak kelapa. Pusing, di Ciamis tumpah, berebut itu rakyatnya, kasihannya. Presidennya camping malah gitu ya, cek orang sono, orang Garut Pak. Ini meruhania ya. Saya kemarin pertemuan sama Pak Wali Kota, alhamdulillah saya sampaikan pengalaman umroh saya, kondisi di kampung, ya, kondisi masyarakat yang bergejolak gara-gara minyak kelapa segala macam. Nah, alhamdulillah kita bersyukur kesimpulannya dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Intinya apa Bapak Ibu? Sekolah kita tuh. Sekolah di mana? Di madrasah ruhaniyah. Tempatnya di mana? Di bumi Allah. Khususnya di mana? Di Masjid Al-Hidayah. Pertanyaannya, sudah berapa umur kita? Kalau saya 52 sekarang Pak Haji. Pak Haji berapa? Ibu berapa? Ada berapa? Udah berapa kali kita Ramadan? Udah berapa kali kita puasa? Masihkah mempertahankan lapar? Wajib, karena rukun itu. Masihkah mempertahankan haus dari maghrib? Dari sahur sampai maghrib? Wajib. Masihkah wajib menjaga lisan, mata, telinga, mata kita, ucapan, tingkah laku kita dari hal-hal yang buruk? Masih. Dan alhamdulillah sukses. Lihat TV sekarang mah dijarang-jarangin ya, yang akibat merusak mata mah di-off dulu dah. Artis nage alhamdulillah salah ladar ya mah para jilbab ya. Kemarin baru acara sama artis saya juga Bu. Alhamdulillah acara juga bagus-bagus. Sekarang mah Ramadan mah banyak yang bagus ya. Kemudian alhamdulillah juga kita masih istiqomah di dalam iman. Maka dengan Ramadan ini tidak hanya lagi mempertahankan haus, itu tetap wajibnya. Tidak mempertahankan lagi lapar, itu tetap rukunnya. Tetapi bisakah sesuatu yang bersifat something spiritual dimiliki oleh saya sebagai penceramah, oleh Ustadz sebagai hafiz Al-Quran, oleh bapak ibu yang bekerja tiap hari, atau sebagai ibu rumah tangga, adik-adik remaja sebagai remaja muslim? Mampukah kita melahirkan sesuatu yang bersifat spiritual? Dulu Ki Hajar Dewantoro pernah menyerukan Indonesia kehilangan sesuatu yang bersifat spiritual, something spiritual. Teririskah hati kita melihat warga Ciamis berebut minyak kelapa yang tumpah? Padahal negara kita negara kaya, negara kita negara serba ada. Teririskah hati kita saat seorang guru ngaji
Ya, tidak mendapat gaji, padahal ngejarnya tiap hari seperti di Kampung Cibatu yang saya temukan. Tergoreskah hati kita dengan gaji marabot, mohon maaf, yang belum layak? Kalau di ahli daya layak sih, alhamdulillah. Masihkah kita tidak teriris hati kita bagi mereka pendakwah, hafiz? Berapa kali juara internasional Indonesia tidak terlalu menggema, Pak? Tuh anak-anak kampung yang juara di Turki, di Iran, tidak menggema dengan juara idol. Idol heboh semua, baik yang berjilbab ataupun yang tidak berjilbab. Seminggu mendadak kaya, rumahnya mewah. Hafiz Quran, teman saya masih rumahnya, Pak. Madrasah ruhani. Teman saya di Cianjur kaya sekarang karena juara dari Indosiar, nyanyi dangdut. Juara MTQ internasional, Hafiz, mobil gak dapat. Ini madrasah ruhaniah kita. Nah, kitalah ahli masjid yang mengangkat itu. Kitalah yang di sekolah madrasah ruhani di ahli dai ini. Paling tidak untuk marabot kita di sinilah. Untuk imam kita di sini, untuk tetangga kiri kanan, mungkin untuk mbak yang di rumah yang kita rawat. Lahirkan sesuatu yang bersifat spiritual kita, untuk kita berbagi rasa dengan sesama di Ramadan ini. Karena hakikatnya puasa itu adalah berbagi dengan mereka yang menunggu kebaikan kita. Insya Allah kalau puasa seperti itu, maka Rasulullah terakhir nih pernah berwasiat kepada Ubadah bin As-Samit, menceritakan pada suatu hari Rasulullah menceritakan, maukah aku tunjukkan hal yang menyebabkan Allah mengangkat derajat? Sahabat-sahabat bertanya, na'am ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, engkau maklumi orang yang menentangmu karena ketidaktahuannya. Engkau maafkan mereka yang memutuskan silaturahim. Engkau sambung lagi kebaikan dengan mereka yang sama sekali tidak peduli dengan hartanya kepada mereka. Maka tatkala ini bisa kita kuasai, maka insya Allah sesuatu yang bersifat ruhaniah akan terpancar di jiwa kita, sehingga tujuan puasa la'allakum tattaqun itu akan tercapai. Maka rutinitas kita di bulan Ramadan itu tetap kita pertahankan, tadarus kita pertahankan, iktikaf kita pertahankan, tarawih kita pertahankan, puasa kita pertahankan. Tetapi jauh daripada itu adalah melahirkan sesuatu yang bersifat ruhani, menyebar kasih sayang dengan sesama. Maka insya Allah puasa kita akan bermakna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir Bapak Ibu, barangkali yang mau ikut umroh di bulan Syawal bisa hubungin saya atau Pak Maman. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.